Hello Sobat TSC dan hello leaders. Setiap daripada kita adalah seorang pemimpin. Dan setiap dari kita memiliki potensi untuk memimpin lebih banyak orang lagi. Nah, mengapa saya mengatakan bahwa kita semua adalah pemimpin? Karena kita setidaknya memimpin satu orang di dalam kehidupan kita, yaitu diri kita sendiri. Dan memang, bagaimana kita memimpin diri kita sendiri, sedikit banyak akan berdampak pada bagaimana kita memimpin orang lain. Nah, di video kali ini saya ingin kita berangkat daripada satu asumsi bahwa saat ini Sobat TSC maupun Sobat Leaders sudah berada di satu posisi memimpin orang lain selain diri sendiri. Entah di dalam pekerjaan, karena jabatan, atau di dalam organisasi lain. Nah, karena di video ini kita akan bicara mengenai seberapa jauh kita sudah melakukan kepemimpinan di dalam kehidupan kita, bagaimana mengukurnya, dan bagaimana kita bisa meningkatkannya. Mungkin Sobat saat ini adalah seorang supervisor, atau mungkin seorang manajer, atau bahkan mungkin seorang director. Nah, pernahkah kita bertanya-tanya di mana posisi, di mana level kepemimpinan kita saat ini? Apakah kita sudah menjadi seorang pemimpin yang baik? Apakah kita sudah melakukan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita dengan benar? Nah, setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, kemudian apa? Apa kita juga pernah bertanya, bagaimana kita bisa menjadi pemimpin yang di level selanjutnya? Kalau ada levelnya. Dan bicara mengenai level, apakah kita memiliki gambaran ideal mengenai bagaimana seharusnya kita menjadi seorang pemimpin? Nah, John Maxwell pernah berbicara beberapa hal mengenai hal ini. Dan dalam pembahasannya ada beberapa pointers yang mungkin dapat membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental tersebut. Tapi sebelum kita melanjutkan, mari kita sepakati dulu bahwa kepemimpinan bukan bicara hanya mengenai posisi yang kita pegang saat ini. Kepemimpinan berbicara mengenai proses, mengenai perjalanan. Ya, dan bukan karena kita di kartu nama ada kata manajer di sana, berarti kita adalah seorang pemimpin yang hebat. Karena kepemimpinan akhirnya bicara mengenai tim, mengenai people, mengenai orang-orang followers kita. Dan di antara orang-orang yang mengikuti kita, di tengah-tengah mereka juga ada dynamic, juga ada interaksi. Dan kepemimpinan lalu juga akan bicara mengenai hal tersebut. Bagaimana kita mempengaruhi interaksi antara orang-orang tersebut dengan kita, maupun antara orang-orang yang kita pimpin itu. Nah, jadi kalau mengutip kata-kata dari John Maxwell sendiri, ya adalah the true measure, ya bahwa bagaimana mengukur leadership adalah pengaruh, influence, nothing more and nothing less. Nah, sebelumnya jangan lupa selalu untuk like video ini jika bermanfaat, subscribe dan nyalakan notifikasi untuk mendapatkan konten-konten yang bermanfaat seputar sales, leadership, dan service excellence. Komen di bawah jika ada pertanyaan atau ingin berdiskusi, dan selalu usahakan share, karena kita tidak tahu siapa saja yang membutuhkan. Baik, John Maxwell berteori bahwa seorang pemimpin harus melewati 5 tahap kepemimpinan, di mana tahap yang kelima yang disebut sebagai pinnacle, atau diterjemahkan secara bebas bisa kita katakan adalah sebagai puncak pencapaian. Jadi bagaimana kita bisa berkembang dari seorang pemimpin menjadi seorang pemimpin yang ada di level pinnacle atau puncak itu, mari kita tinjau satu persatu daripada tahapan-tahapan tersebut. John Maxwell mulai dari level yang pertama, yang dia sebut dengan position, di mana pengikut kita dikatakan they have to. Ya, people follow you because they have to. Dan ini yang menjadi kata kuncinya adalah rights atau hak. Ya, rights. Nah, ini adalah tingkat pertama dari 5 tingkat kepemimpinan. Dan ini biasanya merupakan awal dari perjalanan kepemimpinan setiap orang. Orang yang menjadi pemimpin di tahapan pertama ini mendapatkan
followers mereka, mendapatkan tim mereka, karena diberikan kepada mereka. Ya, jadi bisa diberikan dalam bentuk promosi dari jabatan yang sebelumnya, mungkin dari eksekutif menjadi supervisor. Ya, ini adalah position, orang mengikuti Anda karena mereka harus. Ya. Nah, di level ini biasanya belum banyak pengaruh yang bisa diberikan, atau belum banyak rasa hormat yang bisa didapatkan dari anggota tim maupun rekan kerja. Nah, tetapi tetap adalah satu pencapaian, karena bisa mencapai di level ini berbicara mengenai effort kita dan pencapaian kita, sehingga kita bisa mendapatkan promosi ini. Sehingga masalahnya adalah meskipun kita memiliki otoritas atas tim ini, pada level ini biasanya kita tidak memberikan pengaruh nyata, sehingga sulit mendapatkan hasil maksimal dari mereka. Sulit meminta mereka, atau sulit mengarahkan atau menginspirasi mereka untuk melakukan yang terbaik. Mereka hanya sebatas melakukan apa yang kita katakan, karena mereka harus melakukannya. Banyak orang suka menyebut, ya, peristilahan untuk level pertama ini, mereka mengatakan di level ini Anda hanya seorang bos, tetapi Anda belum menjadi seorang leader. Ya, karena itu penting untuk melihat bahwa jabatan, apakah itu supervisor, apakah itu manager, apakah itu yang di atasnya itu, jangan dianggap sebagai tujuan. Jangan dianggap sebagai satu target untuk kita capai. Tapi kalau diberikan kepada kita, anggaplah itu menjadi satu awal yang baru untuk kita. Tetap di level ini kita ada beberapa hal positif yang boleh kita banggakan dan hargai. Yang pertama adalah kita diberi posisi ini karena menurut orang-orang di atas kita, menurut manajemen level, kita pantas mendapatkannya. Dan ini tetap selalu adalah sesuatu hal yang boleh dirayakan. Ya. Dan di level ini, ya, seorang pemimpin pertama, first time leader, boleh memiliki kesempatan, bisa memiliki waktu untuk berpikir, saya mau jadi pemimpin yang seperti apa? Saya mau memimpin dengan gaya seperti apa? Ya, dan saya mulai bisa menerapkan atau mulai merancang, ya, nilai-nilai di dalam tim saya itu seperti apa. Ya, ini adalah awal perjalanan daripada satu perjalanan panjang kepemimpinan yang akan Anda atau akan sobat jalani. Jadi sekarang, kalau memang berada di level pertama ini, adalah waktu yang sangat tepat untuk boleh memikirkan hal-hal ini. Beberapa hal yang akan menjadi tantangan bagi pemimpin di level ini adalah untuk mendapatkan performa terbaik dari tim. Karena tim biasanya belum akan all out untuk pemimpin yang baru. Ya, ini akan menjadi satu tantangan. Ya. Dan ini seringkali juga masih rancu ketika berbicara mengenai tugas kepemimpinan. Bagaimana melakukan, menyeimbangkan antara tanggung jawab yang harus dikerjakan sebagai seorang pribadi maupun tanggung jawab yang harus dikerjakan sebagai seorang pemimpin. Ya. Dan di level ini biasanya, karena kita baru pertama kali merasakan, pakai tanda kutip, nikmatnya menjadi seorang pemimpin, maka kita seringkali terlalu terfokus kepada posisi dan bukan kepada tim. Dan bahkan kita kalau tidak berhati-hati, kita bisa terjerat ke dalam permainan politik di antara level-level pemimpin. Karena itu apa? Apa yang boleh, apa yang bisa dilakukan ketika kita menjadi seorang pemimpin untuk pertama kalinya itu? Maka ada beberapa hal, ya, yang bisa membawa kita naik kelas ke level kepemimpinan selanjutnya. Yang pertama, mulai dari bawah. Jangan mendesak atau memaksakan kehendak kepada orang lain. Sebaliknya, kepada tim Anda, bantulah mereka dan pedulilah. Peduli yang sungguh-sungguh. Care kepada mereka. Di tahap ini,
Jangan berharap orang-orang datang kepada Anda untuk segala hal, ya. Tetapi sebaliknya, jangkaulah, reach out kepada orang-orang dan mulai dapatkan rasa hormat daripada mereka. Jabatan tidak terlalu penting. Ya, pekerjaan yang kita lakukan dan bagaimana kita membantu orang lain itulah yang harus menjadi fokus. Ya, di posisi leadership, ya kita bisa lebih banyak mempengaruhi orang, bisa lebih banyak membantu orang lain. Ya, mungkin dengan posisi yang baru ini ada otoritas baru dan ada benefit-benefit baru dan ada remunerasi baru yang kita terima, tapi jangan lupa yang akan menjadi aset yang paling berharga itu tetap adalah orang atau tim Anda. Karena itu, perhatikan, libatkan mereka di dalam proses pekerjaan, libatkan mereka di dalam pemecahan masalah, libatkan mereka di dalam segala hal yang kita jalani sebagai seorang pemimpin di level position ini. Satu tantangan yang sering kali juga di level ini dialami adalah karena kita merasa saat ini kita sudah berbeda, sudah menjadi seorang pemimpin, maka seringkali kita akan merasa bahwa kita harus memiliki jawaban atas semua pertanyaan. Kita harus memiliki jawaban atas semua permasalahan yang timbul di tim kita maupun di perusahaan kita. Saya ada hari ini mengingatkan bahwa tidak perlu seorang pemimpin memiliki semua jawaban tersebut. Tetapi seorang pemimpin harus bisa bekerja sama dengan orang lain, di dalam maupun di luar timnya, untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut. Nah, sobat sekalian, ya sobat SC maupun sobat leaders, inilah level pertama dari kepemimpinan menurut John Maxwell. Yang bisa kita terapkan, ada hal-hal yang bisa kita lakukan di tahapan awal memimpin ini untuk bisa mengembangkan diri kita dan mengembangkan tim kita ke level yang selanjutnya. Nah, apa itu? Apa level yang selanjutnya? Dan apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai level tersebut? Ya, kita akan bahas di video berikutnya. Ingat, Track Pro Your Growth Partner, grow with us today.